Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tuhfatus Saniyah, syarah Muqaddimah Matan Al-Junumiyah. Kita masih membaca penjelasan syarih yaitu Syekh Muhyiddin Muhammad bin Abdul Hamid rahimahullah. Kita akan membaca syarah beliau tentang makna perkataan penulis bahwasanya sebuah kalam harus murakkab, tersusun. Ya, qala asyarih rahimahullah, wa ma'na kaunihi murakkaban an yakuna muallafan min kalimataini aw aktsara. Makna sebuah kalam itu harus tersusun, itu hendaklah dia muallafan, tersusun dari dua kata aw aktsar atau lebih. Nahwu Muhammadun musafirun, Muhammad adalah seorang musafir, nah itu dua kata. Wal ilmu nafi'un, dan ilmu itu bermanfaat, dua kata. Wa yablugul mujtahidu al majna, seorang yang bersungguh-sungguh dia akan mencapai kemuliaan, nah, ini tiga kata. Walikulli mujtahidin nasibun, dan setiap mujtahid itu memperoleh ya pahala. Wal ilmu khairun ma tas'a, dan ilmu itu sebaik-baik apa yang engkau usahakan, yaitu lebih dari tiga ya. Fakul ibaratin min hadil ibarati tusamma kalaman. Setiap ibarat yang tadi kita baca ya, dari ibarat-ibarat ini disebut kalam. Kenapa? Wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimataini. Kenapa? Karena setiap ibarat tadi yang kita baca ya, Muhammadun musafirun dan seterusnya, itu tersusun dari dua kata atau aktsara atau bahkan lebih. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman 'inda nuhati illa idan dhamma ghairuha ilaiha. Sebuah kata tidak disebut kalam menurut ahli nahwu kecuali in dhamma ghairuha, selainnya dia, maksudnya ada kata yang lain ya, bergabung ilaiha, kepada kata tersebut. Sawa'un kana indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan, sama saja apakah bergabung kata lain kepada kata tersebut secara hakikat ya, maksudnya terlihat ya, tertulis atau terlihat ya, kal amthilati sabiqati, sebagaimana contoh-contoh yang terdahulu. Am takdiron, atau bergabungnya itu secara takdir ya, maksudnya secara ya di dalam hati aja, dikira-kira. Kama idza qala, sebagaimana misalnya ada orang berkata, qala laka qailun, ada orang berkata kepadamu, man akhuka, siapa saudaramu. Fataqulu Muhammadun, ya, kemudian kau menjawab Muhammad, satu kata ya, satu kata. Fahadhil kalimatu, maka kata ini, itu kata Muhammad, tu'tabaru kalaman, dianggap kalam. Kok kalam padahal satu huruf? Ini dijelasin. Li'anna takdiro, karena takdirnya ya, maksudnya yang di dalam hatinya ya, Muhammadun akhi, ya, Muhammad adalah saudaraku. Fahiyati fit takdir, maka dia, yaitu kata Muhammad tadi, di secara takdir itu adalah ibaratun, sebuah ungkapan, mu'allafatun min thalathi kalimatin, yang tersusun dari tiga kata. Artinya kata Muhammad tetap dia dianggap atau dianggap sebuah kalam karena dia tersusun dari dua kata lebih ya, dua kata lebih secara takdir. Kemudian selanjutnya, wa ma'na kaunihi mufidan. Makna sebuah kalam itu harus mufid, harus berfaedah ya, harus sempurna ya. Maknanya mufid adalah ayah sunasukutu al mutakallami alaihi, yaitu seorang yang diajak berbicara itu diam, dan diamnya itu hasan, yaitu bagus ya, bagus. Maknanya apa? Bagus, yaitu bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadiran li syai'in akhara. Dari sisi bahwasanya orang yang mendengar itu tidak tidak dalam keadaan menunggu ya, tidak diam menunggu sesuatu yang lain. Artinya diamnya dia itu udah puas, udah paham, udah mengerti ya, gitu ya. Kemudian dikasih contoh oleh syarih, falau qulta ya, contohnya kalau engkau mengatakan idza hadarul ustadu ya, apabila ustadz hadir. Nah, ini kan tiga kata ya. Nah, tapi la yusamma dzalika kalaman, tidak disebut kalam yang demikian itu. Kenapa? Kemudian beliau mengatakan walau annahu lafdzun murakkabun min thalathi kalimatin, meskipun
dia adalah lafadz yang tersusun dari 3 kata. Kenapa? Li'annal mukhataba yanduru ma taqulun. Ya, karena orang yang diajak bicara itu yantadiru, menunggu. Ma taquluhu ba'da hadza, apa yang engkau akan ucapkan setelah ini. Ya, apa yang engkau ucapkan mimma yatarattabu ala huduril ustaz. Apa yang engkau akan ucapkan jawaban ya dari tuntutan, dari konsekuensi dari kehadiran ustaz. Kenapa ustaz hadir? Itu kan masih menunggu. Ya, maka ini bukan kalam. Faidah kulta, tapi ya, apabila engkau berkata idza hadar ustadu in ansota atalamidu, apabila telah hadir ustad, maka murid-murid akan diam. Nah, maka yang seperti ini soro kalaman, ya, lafadz ini kalam dia. Ya, kenapa? Li husuli al faidah, karena terwujudnya faidah, artinya sempurna, ya, sempurna. Kemudian selanjutnya wa ma'na kaunihi maudu'an. Makna kalam itu harus maudu'an bil wad'i al-arabi. Harus diletakkan dengan peletakan orang-orang Arab, ya. Yaitu maknanya adalah antakuna al-fadu al-musta'malatu fil kalami minal al-fadi allati wada'atha al-arabu lid-dalalati ala ma'nan minal ma'ani. Hendaklah lafadz-lafadz yang digunakan di dalam sebuah kalam itu merupakan lafadz-lafadz yang orang-orang Arab telah meletakkannya untuk menunjukkan ala makna, sebuah makna atau sebuah makna dari makna. Masalan contohnya, hadoro. Hadoro adalah kalimatun wada'aha al-arabu li maknan. Ya, hadoro adalah sebuah kata yang orang-orang Arab telah meletakkannya untuk sebuah makna. Ya, apa hadara? Wa huwa husulul huduri fi zamanil khassi. Dia adalah kehadiran, terwujudnya kehadiran pada zaman yang lalu. Begitu juga wa kalimatu Muhammadun, begitu juga Muhammad. Ya, begitu juga Muhammad. Qad wada'a al-arabu li ma'nan, ya. Orang-orang Arab telah meletakkan kata Muhammad ini untuk sebuah makna. Ya, yaitu apa? Qad wa huwa dzatu syakhsi al-musamma bihadza al-ismi. Yaitu seseorang yang diberi nama dengan nama ini. Ya. Zatnya, maksudnya ya seseorang yang dinamakan dengan nama ini, ya dinamakan dengan nama Muhammad. Bi khilafi ma, berbeda idza takallamta bi kalamin, apabila engkau berbicara dengan sebuah kalam mimma wada'ahu al-ajam. Ya, tapi yang diletakkan, yang digunakan oleh orang ajam. Ya, kal farosi, ya, seperti faros itu ini ya, Persia. Wa Turki, ya, perkataan orang Turki. Wal barir, ini sebuah bangsa juga. Wal faronja, ini faronka, ini bahasa ya negara atau gitu ya, misalnya. Fa innahu la yusamma fi urufi ulama'il arabiyyah kalaman. Tidak disebut menurut urufnya para ulama bahasa Arab, itu tidak disebut kalam, ya. Wa in sammaha ahlul lughah al-ukhra kalaman. Meskipun ahli bahasa yang lain menamakan itu sebuah kalam. Jadi tidak disebut kalam menurut istilah kalamnya orang-orang Arab, gitu ya. Kemudian syarih membuat contoh ya untuk kalam yang mufid. Amthilatun lil kalami al-mustawfi asyuruta. Ini adalah contoh-contoh untuk sebuah kalam yang telah memenuhi syarat. Contohnya al-jawu sahun, udara bersih. Al-bustanu muthmirun, kebun berbuah. Al-hilalu sati'un, bila bulan itu bersinar. As-sama'u safiyatun, langit cerah. Yudi'u al-qamaru lailan, bulan menyinari malam. Yanjahu al-mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh akan berhasil. La yuflihu al-kasul, orang yang malas tidak akan beruntung. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Muhammadun safwatul mursalin, ya, Muhammad adalah rasul yang terpilih, ya. Allahu rabbuna, Allah adalah Rabb kami. Muhammadun nabiyuna, Muhammad adalah nabi kami. Ini semua adalah contoh kalam, contoh lafaz jumlah yang memenuhi 4 syarat.
ya, 4 syarat, yaitu dia terlafatkan, kemudian dia tersusun, kemudian dia mufid, kemudian dia sesuai peletakan orang Arab. Kemudian beliau menyebutkan amsilatun lil lafzi al mufradi, contoh-contoh untuk lafaz mufrad, ya, contoh-contoh untuk lafaz mufrad tunggal, ya. Artinya ini belum dikatakan, bisa dikatakan kalam karena belum mufid, ya. Muhammadun Aliyun Ibrahimu qoma, Muhammad Ali Ibrahim telah berdiri, min dari. Kemudian amsilatun amsilatun lil murakkabi ghairil mufidi. Ini contoh-contoh untuk yang tersusun tapi tidak berfaedah. Ya. Contohnya Madinatul Iskandariyah, kota Iskandariyah. Ini kan murakkab tapi belum dikatakan kalam, ya, karena belum sempurna. Abdullahi, ya, kemudian Hadramaut, ya, lau ansofan nasu, kalau seandainya manusia berbuat adil. Nah, ini juga belum mufid, ya. Idza jaa asyita'u, apabila telah datang syita, ya, musim, nama musim, ya. Mahma akhfa al-mara'i, ya, idza tala'atis syamsu, apabila in tala'atis syamsu, jika matahari terbit. Ini semua belum mufid, ya, meskipun dia malfud kemudian murakkab, ya, tapi ini belum mufid. Kemudian amsilatun ala ma taqaddama, contoh-contoh dari apa yang telah terdahulu penjelasannya. Ya, kemudian di sini ma huwa al-kalam, apa itu kalam? Ya, nanti bisa dilihat di definisinya. Ma ma'na kaunhi lafdhan, apa makna dari sebuah kalam itu harus dilafatkan. Kemudian ma ma'na kaunhi mufidan, apa maknanya sebuah kalam itu harus mufid. Kemudian ma ma'na qaulihi murakkaban, apa makna kalam itu harus tersusun. Kemudian ma ma'na kaunhi mawdu'an bil wad'i al-arabi, apa makna sebuah kalam harus diletakkan dengan peletakan orang-orang Arab. Mathil bi khamsati amsilatin, berikanlah contoh dengan 5 contoh, 5 yusamma'in dan nuhati kalaman, ya, 5 contoh untuk kalam, ya, sebagaimana yang disebut oleh ahli-ahli nahwu. Ya, wallahu alam. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.